Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1423 terbunuh dalam satu gerakan. Menjijikkan. Qiu Hao menggeram dalam hatinya. Yin Feng dan yang lainnya terlalu tercela. Mereka jelas-jelas mencoba menggunakan metode ini untuk memaksa Qiu Hao dan Qiu Yingying menyerahkan warisan. Tidak apa-apa baginya untuk menyerahkan harta karun itu, tetapi ketika dia menerima warisan, dia harus benar-benar fokus. Jika dia menyela dengan paksa, itu akan sangat berbahaya, karena akan menghancurkan Qiu Yingying. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah setujui. Sekalipun dia harus mati. Qiu Hao berdiri di depan Qiu Yingying dengan perisai di tangannya dan lonceng emas melayang di atas kepalanya. Berat, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemuda berwajah merah itu berteriak dengan dingin. Siapa yang ingin kamu bantu? Saat ini, suara yang jelas terdengar di aula. Bas, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah bayangan muncul dan sesosok muncul di samping Qiu Hao. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia muncul. Lu Ming, Qiu Hao berseru tanpa sadar. Benar, orang yang baru saja muncul adalah Lu Ming. Dia telah berjalan tanpa tujuan di dalam benteng. Baru saja, dia tiba di sini dan melihat pemandangan di aula. Dia menggunakan teknik elemen angin dan muncul di samping Qiu Hao. Yin Feng, orang-orang dari Lembah Dewa Naga. Tatapan Lu Ming menyapu Yin Feng dan orang-orang dari Lembah Dewa Naga. Penduduk Lembah Dewa Naga berdiri di samping, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Ming, seperti ini. Qiu Hao dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi dan Lu Ming segera memahami apa yang terjadi. Betapa tercelanya, Lu Ming melirik Yin Feng. Ini anak ini. Hehe, kali ini, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Ketika Yin Feng melihat Lu Ming, dia tertegun pada awalnya, lalu dia menunjukkan senyuman dingin. Dia bukan tandingan Lu Ming sebelum dia mencapai ranah bela diri kerajaan. Namun, sekarang dia telah mencapai alam bela diri kerajaan dan tubuh rohnya telah berubah menjadi tubuh roh bumi tingkat rendah, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lu Ming. Berat, kamu ingin ikut campur dalam masalah ini. Tatapan pemuda berwajah merah itu tertuju pada Lu Ming. Bagaimana menurutmu? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Lu Ming memarahi dengan dingin. Lancang, Anda ingin ikut campur dalam masalah ini sendirian. Kamu mendekati kematian. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pemuda berwajah merah itu berteriak dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang berwarna merah darah menebas ke arah Lu Ming. Orang ini adalah murid Menara Iblis Darah, salah satu dari 13 sekte teratas di wilayah Azure. Dentang, Lu Ming menjentikkan jarinya dan mengibaskan cahaya pedang berwarna merah darah itu. Di saat yang sama, dia bergerak dan melayangkan pukulan ke arah pemuda berwajah merah itu. Mengapa saya harus? Kilatan pedang pemuda berwajah merah itu dikibaskan oleh jari Lu Ming. Dia terkejut. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan lusinan sinar pedang tajam berwarna merah darah mekar, menusuk ke arah Lu Ming. Namun, kekuatan tinju Lu Ming hancur dan sinar pedang pemuda berwajah merah itu runtuh. Kemudian, kekuatan tinju itu mendarat di tubuh pemuda berwajah merah itu. Pemuda berwajah merah itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terlempar keluar. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali sebelum dia berhenti bergerak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Pukulan Lu Ming telah membubarkan dewa spiritual di tubuh pemuda berwajah merah itu. Di sampingnya, para pemuda lainnya terkejut. Membunuh pemuda berwajah merah dengan satu pukulan mengejutkannya. Siapa di antara kalian yang masih ingin mati? Tatapan Lu Ming menyapu pemuda lainnya. Ekspresi para pemuda itu berubah. Ayo serang bersama. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya jika lebih dari selusin dari kita bekerja bersama. Seorang pria muda menggeram. Bas. Begitu dia selesai berbicara, Lu Ming muncul di sampingnya dan melayangkan pukulan. Orang ini sudah mati. Siapa lagi yang ada di sana? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Niat membunuh dinginnya memenuhi udara, menyebabkan wajah para pemuda yang tersisa menjadi jelek. Tubuh roh bawaan, orang tersebut haruslah tubuh roh bawaan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka menggeram dalam hati, mengira Lu Ming memiliki tubuh roh bawaan. Begitu tubuh spiritual bawaan menerobos ke alam bela diri kerajaan,
tubuh spiritual akan mengalami transformasi. Paling tidak, itu bisa menjadi tubuh spiritual bumi tingkat rendah. Kekuatan tempurnya akan sangat kuat sehingga bisa menghancurkan seniman bela diri lain dengan level yang sama. Orang ini, di sampingnya, mata Yin Feng bersinar dengan cahaya dingin. Lu Ming juga telah menerobos ke ranah kaisar bela diri dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, dia tidak menganggapnya serius. Dia sekarang bisa membunuh seorang seniman bela diri dengan level yang sama dengan satu gerakan. Enyah, Lu Ming memarahi. Wajah selusin pemuda itu jelek, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mundur. Namun, mereka hanya berjalan ke samping dan tidak pergi. Mereka tahu bahwa Yin Feng dan yang lainnya tidak berhubungan baik dengan saudara perempuan Qiu Hao. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin mereka bisa memanfaatkan situasi ini nanti. Kenapa kalian tidak pergi? Tatapan Lu Ming beralih ke Yin Feng dan yang lainnya. Hah! Wajah Yin Feng muram. Dia mendengus dan berkata, Lu Ming, apakah menurutmu kamu bisa menyimpan harta dan warisan ini? Sebaiknya Anda menyerahkan harta itu kepada kami. Kami akan membantu Anda mengeluarkannya dan menyerahkannya ke sekte. Petik 2. Serahkan ke sekte. Kami akan menyerahkannya sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jangan berpikir kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu mampu. Saya akan menguji kepercayaan diri Anda sekarang untuk melihat apakah Anda dapat menyimpan harta karun itu. Yin Feng melangkah maju, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Kamu telah dikalahkan, namun kamu ingin dikalahkan lagi. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Itu dulu dan sekarang. Lu Ming, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat perbedaan antara kamu dan aku. Dia berkata. Mengaum. Tubuh Yin Feng bersinar dengan cahaya perak dan raungan naga bergema di aula. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dan berubah menjadi naga perak yang melilit tubuhnya. Tubuh tempur naga perak. Tubuh roh yang menakutkan. Tinju bintang berkobar naga perak. Mati. Naga perak itu meraung dan menyerang Lu Ming seperti seberkas cahaya perak. Sarung tangan senjata spiritual Kaisar Perak di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Saat kekuatan tinju lewat, ruang itu bergetar hebat. Ledakan. Lu Ming dengan santai mengambil langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Tidak ada yang aneh dengan pukulan ini. Itu biasa saja. Berdebar. Kedua tinju itu bertabrakan seperti dua meteor. Gelombang suara yang menakutkan menyebabkan aula bergemuruh. Kemudian, sesosok tubuh mundur. Itu adalah Yin Feng. Dia mundur 7 langkah, dan dengan setiap langkah, aula bergemuruh seolah bergetar hebat. Mustahil. Ketidakpercayaan muncul di mata Yin Feng. Setelah menerobos ke tingkat kaisar, tubuh rohnya telah menjadi tubuh roh bumi tingkat rendah dan sangat kuat. Dengan penambahan wilayahnya dan senjata spiritual kaisar, dia berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan Lu Ming. Tapi sekarang, dia benar-benar dirugikan hanya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, sepertinya Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tubuh spiritual bumi kelas rendah, kamu semut rendahan, bagaimana kamu bisa mengembangkan tubuh spiritual bumi kelas rendah? Petik 2. Yin Feng meraung. Kamu pikir kamu sangat mulia. Apakah kamu pikir kamu begitu hebat dengan tubuh spiritual bumi kelas rendah? Aku akan memberitahumu bahwa meskipun kita berdua adalah tubuh spiritual bumi kelas rendah, kamu tidak layak disebutkan di hadapanku. Lu Ming berkata dengan dingin dan maju selangkah. Berdebar. Dengan satu langkah, aula itu bergemuruh. Lu Ming muncul di depan Yin Feng. Tubuhnya seperti naga besar, berputar dan berayun. Sebuah kekuatan yang kuat mengalir melalui lengannya dan dia melayangkan pukulan. Meledak. Mati. Yin Feng meraung saat auranya mulai meningkat. Puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Bab 1424 Pemimpin yang Ajaib. Aura di tubuh Yin Feng sangat mengejutkan. Dia telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV1. Alam rahasia Kaisar Agung baru dibuka selama belasan hari, namun budidaya Yin Feng telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV1. Ini sungguh mengejutkan. Namun, hal itu tidak sulit untuk dipahami. Seorang jenius seperti Yin Feng, yang telah tinggal di benua Yuan sejak ia masih muda, telah mencapai batas alam yang maha tinggi. Alasan mengapa dia tidak menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri adalah karena dia telah menekannya. Tujuannya adalah memasuki dunia rahasia Kaisar Agung.
Mereka telah ditekan terlalu lama dan menumpuk terlalu banyak. Begitu mereka menerobos ke alam kaisar, budidaya mereka akan meningkat pesat. Itu normal bagi mereka untuk mencapai puncak alam kaisar bela diri tingkat pertama dalam belasan hari. Faktanya, tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat kedua. Yin Feng meledak dengan seluruh kekuatannya untuk melawan Lu Ming. Berdebar, kedua tinju itu bertabrakan, dan suaranya seperti bunyi bel. Namun, hasilnya sama saja. Meskipun Yin Feng berada di puncak budidaya alam kaisar bela diri LV1, dia masih bukan tandingan Lu Ming. Dia sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming dan terpaksa mundur. Faktanya, Lu Ming bahkan tidak menggunakan alam kekacauan. Dia hanya menggunakan tubuh tempur Dewa Naga dan penjara yang menekan teknik surgawi untuk bertarung. Meskipun tubuh astral Lu Ming memiliki level yang sama dengan Yin Feng, tubuh astral tingkat rendah, dia telah ditempa oleh lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Ada jejak kekacauan Qi di tubuhnya, yang membuat tubuh astralnya lebih kuat daripada rata-rata tubuh astral tingkat rendah. Itu dekat dengan tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus memukul seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sepenuhnya menekan Yin Feng. Puff, tubuh Yin Feng gemetar dan dia terus mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Di sampingnya, yang lain sangat terkejut. Yin Feng adalah tubuh spiritual bawaan dan bahkan telah berevolusi menjadi tubuh spiritual bumi tingkat rendah, tapi dia masih bukan tandingan Lu Ming. Lu Ming, pemuda dari Pulau Biadab ini, memiliki kekuatan tempur yang di luar imajinasi mereka. Apa yang salah? Ini kekuatan tempurmu. Apakah ini sumber kepercayaan diri Anda? Bukankah kamu ingin aku melihat perbedaan antara kamu dan aku? Lu Ming mencibir. Yin Feng mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia sangat sedih. Di tingkat tertinggi, dia ditekan oleh Lu Ming. Bahkan sampai sekarang, dia masih ditekan. Akhir, lampu merah darah menyala di tulang punggung Lu Ming. Gumpalan energi dari Blood Meridian ketiganya mengalir ke tubuh Lu Ming. Lapisan cahaya merah darah muncul di tubuh Lu Ming, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti Yin Feng. Yin Feng menggigil saat dia diselimuti oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Setelah meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya, kekuatan Lu Ming meningkat pesat. Ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Yin Feng lagi, suara retakan terdengar dari lengan Yin Feng. Lengannya benar-benar terpelintir. Arg! Yin Feng menjerit dan mengeluarkan seteguk darah. Menekan. Lu Ming menekan tangannya ke bawah, dan hantu prasasti penekan penjara muncul di lengannya, menekan Yin Feng. Bang! Yin Feng mengangkat tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dia ditekan oleh telapak tangan Lu Ming dan dia segera berlutut. Dengan suara keras, dia berlutut di tanah di depan Lu Ming. Biarpun kamu ingin memohon belas kasihan, tidak perlu hadiah sebesar itu, kan? Lu Ming tersenyum tipis. Ah! Aku akan membunuhmu. Mata Yin Feng memerah. Dia meraung marah dan berjuang mati-matian. Terakhir kali, Lu Ming menginjak wajahnya 9 kali dan dia menjadi bahan tertawaan lembah Dewa Naga. Dia juga diejek oleh para pesaingnya. Sekarang, dia berlutut di depan Lu Ming. Ini adalah penghinaan besar yang tidak akan pernah bisa dia hilangkan seumur hidupnya. Bahkan jika dia bangkit melawan langit dan menguasai dunia di masa depan, kejadian ini akan tetap menjadi noda dalam hidupnya. Dia sangat marah. Dia meraung. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming. Namun, yang menyambutnya adalah tendangan Lu Ming. Lu Ming mengangkat kakinya dan menendangnya. Telapak kakinya kembali mendarat di wajah Yin Feng. Yin Feng menjerit dan tubuhnya meluncur ke lantai. Bas! Lu Ming maju selangkah dan mengejar Yin Feng, hendak menginjaknya lagi. Cukup! Sebuah suara terdengar dari kerumunan lembah Dewa Naga. Kemudian, sesosok tubuh bergegas keluar dengan kecepatan luar biasa. Bas! 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 Sosok itu langsung mengulurkan 9 cakar naga berwarna merah darah dan mencakar Lu Ming. Angin dari cakar itu menderu-deru dengan suara sedih, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Lu Ming merasa jika dia tergores oleh cakar naga, dia akan hancur berkeping-keping. Lu Ming mengidentifikasi posisinya dengan mendengarkan suaranya dan memukul 9 telapak tangan berturut-turut. Telapak tangannya ditutupi oleh domain kekacauan dan bertabrakan dengan 9 cakar naga berwarna merah darah. Bang! 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 Terjadi 9 ledakan berturut-turut. Sosok Lu Ming diblokir,
dan sosok itu menggunakan kekuatannya untuk mundur puluhan meter. Ranah Kaisar bela diri tingkat kedua. Hati Lu Ming sedikit bergetar dan dia melihat ke pihak lain. Itu adalah seorang pria yang sangat muda berusia 20-an. Dia tampak lebih muda dari Lu Ming dan sangat tampan. Terlebih lagi, dia memiliki rambut panjang berwarna merah darah yang diikat dengan santai. Dia Yu. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia mengenali orang ini. Ada banyak orang jenius dan ahli dari 13 sekte dan kekuatan teratas yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Hal ini terutama terjadi pada talenta lokal. Mereka telah menerima pelatihan terbaik sejak muda dan memiliki banyak tubuh roh bawaan. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Namun, masih ada pemimpin di antara orang-orang ini yang menindas orang lain. Pemimpin Lembah Dewa Naga adalah He Yu. Lu Ming telah mendengar orang membicarakan hal ini dalam perjalanan mereka ke alam rahasia Kaisar Agung. Itu sebabnya Lu Ming mengenali orang ini. Orang ini memang kuat. Dia baru saja memasuki ranah rahasia Kaisar Agung untuk waktu yang singkat, namun budidayanya telah menembus ranah bela diri Kerajaan LV2. Benar-benar mengejutkan. Ah, He Yu, bantu aku membunuhnya, bantu aku membunuh ini. Yin Feng berteriak histeris. Dia akan menjadi gila. Lu Ming, kekuatan tempurmu sangat mengesankan. Ayo bertarung di lain hari. Ayo pergi. Yang mengejutkan semua orang, He Yu tidak terus bertarung, melainkan mundur. He Yu, apa yang kamu lakukan? Bantu aku membunuh ini. Teriak Yin Feng. Omong kosong. He Yu memandang Yin Feng dengan dingin. Dia meraih Yin Feng dan berjalan ke sebuah lorong. Para jenius lainnya di Lembah Dewa Naga saling memandang beberapa saat sebelum mengikuti He Yu dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, He Yu, kenapa kamu tidak membunuh itu dan mengambil harta karun itu? Yin Feng masih bertanya. Itu karena meskipun saya mengambil tindakan, saya tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa saya dapat mengalahkan Lu Ming ini. He Yu berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, yang lain dari Lembah Dewa Naga, termasuk Yin Feng, semuanya tercengang. Bagaimana mungkin? Yin Feng bertanya setelah beberapa saat. Kultivasi Anda telah menembus ke ranah bela diri Kerajaan LV2, dan tubuh spiritual Anda adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Bagaimana mungkin kamu tidak mengalahkan anak itu? He Yu mengerutkan kening dan sepertinya berpikir. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas panjang dan berkata, Lu Ming ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya. Kami baru saja bertukar beberapa gerakan dengan tergesa-gesa. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Saya merasa jika kita bertarung sampai mati sekarang, saya mungkin yang mati. Apa? Yin Feng dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Mereka merasa sulit untuk percaya. He Yu, jenius yang tak tertandingi di Lembah Dewa Naga, sebenarnya berpikir bahwa dia bukan tandingan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Tidak banyak orang di generasi muda Lembah Dewa Naga yang mampu mengembangkan tubuh spiritual bumi tingkat menengah. He Yu pasti akan menjadi tokoh top di Lembah Dewa Naga di masa depan. Bagaimana mungkin sosok seperti itu tidak bisa menandingi seorang pemuda dari pulau terpencil? Bab 1425 Jembatan Pelangi. Ayo pergi. Kita tidak boleh memprovokasi dia di alam rahasia Kaisar Agung untuk saat ini. Ketika kultivasi saya meningkat, saya akan 100% percaya diri. Kata He Yu lalu melangkah maju. Lu Ming memperhatikan He Yu dan yang lainnya pergi, tidak mengejar mereka. Dia tidak takut pada He Yu, tapi dia takut menimbulkan lebih banyak masalah. Saat ini, Qiu Yingying sedang berusaha sebaik mungkin untuk menerima warisan. Jika dia bertarung dengan He Yu, keributannya akan terlalu besar, dan itu mungkin akan mempengaruhi warisan Qiu Yingying. Melihat He Yu dan yang lainnya telah pergi, penonton lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua lari dan menghilang dalam sekejap mata. Hanya Qiu Yingying, Qiu Hao dan Lu Ming yang tersisa di aula. Lu Ming, kamu telah menyelamatkan kami lagi. Terima kasih banyak. Qiu Hao berjalan ke sisi Lu Ming dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah menyelamatkan saudara kandungnya berkali-kali. Kalau tidak, mereka tidak tahu apa konsekuensinya. Tentu saja, dia sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming tersenyum, kamu tidak harus bersikap sopan. Kita berteman, bukan? Sejak saya menemuinya,
apakah Anda mengharapkan saya hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Lu Ming mengatakannya dengan santai, tapi Qiu Hao bahkan lebih berterima kasih. Ngomong-ngomong, Lu Ming, aku punya 2 senjata suci di sini. Anda dapat mengambil perisai ini, kata Lu Ming. Qiu Hao memberikan perisai itu kepada Lu Ming. Saudara Qiu, ini adalah kesempatanmu, mengapa kamu memberikannya kepadaku? Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun senjata suci sangat berharga, sejujurnya, Lu Ming sangat tergoda. Namun, ini adalah kesempatan Qiu Hao dan Lu Ming tidak akan mengambilnya darinya. Lu Ming, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa menyimpan kedua senjata suci ini. Lonceng emas sangat cocok denganku, tapi perisainya tidak. Mungkin itu lebih cocok untukmu. Qiu Hao bersikeras memberikan perisai itu kepada Lu Ming. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengambil perisai itu. Ini sangat berat. Saat dia mengambil perisai itu, dia merasakan telapak tangannya sedikit tenggelam. Lu Ming telah mengembangkan tubuh tempur Dewa Naga dan sangat kuat. Namun, dia masih merasa perisainya agak berat. Bobotnya sangat mengejutkan. Perisai itu memancarkan gelombang misterius, yang mirip dengan manik beku di udara dan kuali petir yang diperoleh Lu Ming. Perisai senjata suci jelas merupakan harta langka. Lu Ming juga sedikit menyukainya. Perisai ini sangat berharga di dunia luar. Segera, Lu Ming dan Qiu Hao duduk bersila di kiri dan kanan Qiu Yingying, dan mulai menyempurnakan senjata suci mereka sendiri. Zhen Yuan menuangkan ke dalam perisai. Perisai itu berdengung dan mengeluarkan suara mendengung. Tidak lama kemudian, perisai itu menyusut dengan cepat dan terbang ke ruang di antara alis Lu Ming, menghilang. Perisai itu sudah bisa dianggap berada pada tahap awal penyempurnaan. Tentu saja, tidak mungkin bagi Lu Ming untuk menyempurnakannya sekarang dan dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari perisai tersebut. Ini adalah senjata suci. Sama seperti kuali petir, Lu Ming telah memilikinya selama bertahun-tahun tetapi dia hanya bisa melepaskan sebagian kecil dari kekuatannya. Perbedaan tingkat budidaya mereka terlalu besar. Lu Ming berdiri dan menyadari bahwa Qiu Hao masih menyempurnakan lonceng emas. Lonceng emas melayang di atas kepala Qiu Hao dan bersinar dengan cahaya terang yang menyelimuti dirinya. Setelah beberapa saat, lonceng emas berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang ke dahi Qiu Hao. Dia juga telah menyelesaikan penyempurnaan awal. Bas. Saat ini, tubuh Qiu Yingying memancarkan gelombang energi yang kuat. Sangat kuat. Lu Ming merasa seolah-olah sedang menghadapi seorang sage ketika dia merasakan fluktuasi. Tekanan yang mengerikan membuatnya merasa tercekik. Tapi fluktuasi ini, saat dilepaskan, dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qiu Yingying dan menghilang. Saat ini, Qiu Yingying membuka matanya. Yingying, apakah kamu berhasil? Qiu Hao memandang Qiu Yingying penuh harap. Saya berhasil. Qiu Yingying mengangguk, dan Qiu Hao sangat gembira. Lu Ming, terima kasih atas bantuanmu. Qiu Yingying membungkuk pada Lu Ming. Sebelumnya, meskipun dia menerima warisan tersebut, dia masih memiliki gambaran samar tentang apa yang terjadi di dunia luar. Dia tahu bahwa Lu Ming telah menyelamatkan mereka. Jika tidak, Qiu Yingying tidak akan menerima warisan tersebut. Akan dianggap baik jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Sama-sama, Yingying. Kenapa kamu tiba-tiba dibawa masuk lebih awal? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah token giok itu. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja ketika saya pertama kali memasuki dunia rahasia kedaulatan yang besar. Saya tidak tahu untuk apa, jadi saya menyimpannya. Saya tidak menyangka itu menjadi kunci warisan di sini. Saya memperoleh warisan dengan token giok ini. Kata Qiu Yingying. Lu Ming menghela nafas. Ini adalah sebuah peluang. Yingying, apakah Anda mendapatkan informasi berguna dari warisan? Petik 2. Qiu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya belum sepenuhnya mencerna warisannya. Saya baru saja menerimanya, jadi saya tidak tahu banyak. Saya hanya tahu bahwa ini adalah warisan dari orang suci senior yang absolut. Kata Qiu Yingying. Orang suci mutlak. Lu Ming dan Qiu Hao terkejut. Orang suci yang mutlak adalah eksistensi yang dekat dengan seorang kaisar agung. Agar Qiu Yingying benar-benar mendapatkan warisan orang suci absolut, mereka berdua berbahagia untuk Qiu Yingying. Namun, dalam warisan, saya memperoleh informasi penting mengenai Kaisar Chang. Konon ketujuh warisan itu akan muncul.
Saat 7 jembatan pelangi menembus kehampaan, kamar tidur Kaisar Chang akan muncul. Kata Qiu Yingying. 7 warisan berbeda. Yingying, kamu salah satunya, tapi apa yang kamu maksud dengan 7 jembatan pelangi? Lu Ming mengerutkan kening. Qiu Yingying juga menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Ayo pergi, kita keluar dulu. Saya khawatir tempat lain sudah dicari. Kata Lu Ming. Lalu mereka bertiga keluar. Setelah berkeliling ke sana kemari, mereka bertiga meninggalkan benteng. Bas. Ketika mereka bertiga meninggalkan benteng, seluruh benteng bergetar hebat dan cahaya terang bersinar. Pada akhirnya, di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya berkumpul di benteng dan membentuk pelangi besar yang menembus udara, meluas ke tempat yang tidak diketahui dan menghilang ke langit yang luas. Jembatan pelangi, ini jembatan pelangi. Seru Qiu Hao. Mata Lu Ming berbinar. Jembatan pelangi. Sekarang, mereka mengerti. Tampaknya ada 7 macam warisan di alam rahasia ini. Setiap kali seseorang memperoleh warisan, jembatan pelangi akan diaktifkan, menuju ke kedalaman kehampaan. Kamar tidur Kaisar Chang hanya akan muncul ketika 7 jembatan pelangi bertemu. Bas, bas, bas. Benteng tersebut bergetar, menyebabkan banyak pemuda di dalam benteng tersebut terbang keluar. Mereka melihat ke langit, ke jembatan pelangi, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang saling memandang. Ayo pergi dan temukan warisan berikutnya. Kata Lu Ming. Tentu saja mereka tidak akan menjelaskannya kepada orang lain. Mereka bertiga terbang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Suara mendesing. Tidak lama setelah mereka terbang, cahaya pelangi tiba-tiba muncul di kehampaan langit yang jauh. Jembatan pelangi lainnya. Jelas sekali bahwa seseorang telah memperoleh warisan. Salah satu ujung dari 2 jembatan pelangi pecah menjadi kehampaan, dan keduanya menuju ke arah yang sama. Tak berselang lama, rahasia jembatan pelangi akhirnya terkuak. Dengan kecepatan yang sangat cepat, itu menyebar ke seluruh dunia mistik, menyebabkan hati semua orang terbakar karena kegembiraan. Bab 1426 Serangga yang menakutkan. Semua orang di alam rahasia Kaisar Agung mulai mencari warisan. Warisan berikutnya pasti menjadi milikku. Saya harus mendapatkan warisan berikutnya. Banyak remaja putra memiliki tatapan tegas dan ekspresi percaya diri. Para pemimpin dari 13 sekte sangat bersemangat. Tokoh-tokoh terkemuka ini hanyalah pemimpin dari sekelompok orang yang telah memasuki alam mistik. Mereka bukanlah pemimpin generasi muda sekte mereka. Di generasi muda setiap sekte, banyak orang telah menerobos ke ranah bela diri kerajaan. Banyak orang jenius yang berada di dunia bela diri kerajaan, dan beberapa orang bahkan lebih berbakat dari mereka. Kali ini, ranah rahasia Kaisar Agung adalah kesempatan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan warisan, mereka akan mampu memenangkan persaingan di kalangan generasi muda. Lu Ming, Qiu Yingying dan Qiu Hao terbang tanpa tujuan. Mereka tidak memiliki petunjuk apapun untuk menemukan warisan tersebut, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bas. Di depannya, ada beberapa berkas cahaya yang mengarah ke satu arah. Mereka bertiga tidak terlalu memperhatikannya. Namun, setelah itu, mereka melihat cahaya pelangi melintas dari waktu ke waktu. Apalagi mereka semua terbang ke arah yang sama. Mereka bertiga sangat penasaran. Pada saat ini, sosok lain terbang melewatinya. Lu Ming menghentikan pihak lain. Kebetulan sekali, orang ini juga adalah murid lembah Dewa Naga. Tanah warisan mungkin muncul di depan. Murid lembah Dewa Naga hanya meninggalkan beberapa patah kata sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Tanah warisan. Mata ketiga orang itu berbinar. Tampaknya seseorang telah menemukan tanah warisan. Ayo pergi dan lihat, kata Lu Ming. Ketiganya terbang ke arah itu dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang lebih dari 1 jam, medannya berangsur-angsur menjadi sunyi. Meski medannya datar, tidak ada vegetasi. Mereka bertiga terus terbang. Ada seseorang di depan. Qiu Yingying menunjuk ke depan. Di depannya, ada seseorang terbaring tak bergerak. Mereka bertiga terbang dan menemukan bahwa lelaki itu sudah mati. Udara dipenuhi bau darah yang samar. Bagaimana orang ini meninggal? Tidak ada luka sama sekali. Kata Qiu Hao setelah memeriksa. Ada di dantian. Lu Ming menemukan lubang yang sangat kecil pada pakaian orang tersebut di dantiannya. Ketika dia membuka kancing pakaian orang tersebut,
dia menemukan ada juga lubang yang sangat kecil di dantiannya. Sepertinya tertusuk senjata tajam. Itu merupakan pukulan yang fatal, dan bahkan dewa spiritual pun tidak dapat melarikan diri. Mereka bertiga melihat sekeliling dan terus bergerak maju. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga berhenti. Kali ini, mereka melihat beberapa mayat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata penyebab kematian masing-masing jenazah sama. Dantian mereka telah tertusuk senjata tajam, dan mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Dilihat dari aura yang tertinggal, orang-orang ini seharusnya berada di alam maha kuasa. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya, namun tidak lama kemudian, mereka terkejut. Mayat. Jalan itu dipenuhi mayat. Ada ribuan mayat di suatu daerah. Masing-masing dari mereka meninggal dengan cara yang sama. Dantian mereka telah tertembus. Beberapa dari mereka bahkan merupakan tokoh setingkat kaisar. Ketika mereka bergerak maju, mereka melihat lebih banyak mayat. Setidaknya ada 5.000 orang. Ada begitu banyak orang di sini, dan mereka semua jenius. Salah satu dari mereka akan menjadi eksistensi teratas di benua reruntuhan surgawi. Tapi sekarang, mereka telah mati di sini tanpa suara. Lu Ming menghela nafas dalam hati. Benua Yuan memang jauh lebih berbahaya daripada kelompok benua reruntuhan surgawi. Tempat apa ini? Kenapa dia begitu jahat? Wajah kecil Qiu Yingying menjadi pucat, dan dia sedikit ketakutan. Keberadaan macam apa yang bisa membunuh begitu banyak orang dengan luka yang sama? Ini sulit dipercaya. Jantung Qiu Hao berdebar kencang. Pemandangan seperti itu terlalu jahat, siapapun akan takut. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras di depan mereka. Sesosok melayang ke langit dan kemudian terjun ke bawah. Tersesat, tersesat. Sosok itu meraung marah. Pedang di tangannya menebas ke segala arah dengan kekuatan yang mengejutkan. Sangat kuat. Orang ini tidak lebih lemah dari Yin Feng. Seru Qiu Yingying. Sosok yang begitu kuat sepertinya sedang berada dalam krisis yang fatal saat ini. Dia membunuh dan menebas sabre light yang terang. Ding, ding, ding. Cahaya pedangnya padam, dan terdengar suara ding-ding di udara. Itu sejenis kupu-kupu. Qiu Yingying tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru. Di saat yang sama, Lu Ming dan Qiu Hao juga melihatnya. Ada sejenis kupu-kupu yang bentuknya hampir transparan. Itu sangat cepat saat melayang di udara. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, dia tidak akan dapat melihatnya. Selain itu, kupu-kupu jenis ini memiliki dua paku di ekornya yang menyerupai dua pedang yang sangat kecil. Pelat ekor pedang. 3 kata muncul di benak Lu Ming. Pelat ekor pedang adalah serangga yang sangat menakutkan. Serangga ganas semacam ini hampir transparan dan kecepatannya sangat mengejutkan. Ia bergerak tanpa bayangan dan ada dua paku mirip pedang di ekornya. Kekuatan serangan dan penetrasi paku ini sangat menakutkan dan sangat cepat. Orang biasa akan tertusuk paku dan mati di tempat bahkan sebelum mereka menyadarinya. Begitulah asal mula pelat ekor pedang mendapatkan namanya. Lu Ming akhirnya tahu bagaimana orang-orang itu meninggal. Mereka dibunuh oleh cakram ekor pedang. Pada saat itu, orang di depannya sedang diserang oleh ratusan lempengan ekor pedang. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Ketika dia melihat Lu Ming dan yang lainnya, matanya berbinar dan dia bergegas menuju mereka. Orang ini ingin menyeret kita ke dalam ini, kata Qiu Hao. Lonceng emas muncul di atas kepalanya, dan tirai cahaya menyelimuti dirinya. Di tubuh Qiu Yingying, jubah bulu memancarkan cahaya yang juga menutupi dirinya. Kembali, Lu Ming berkata dengan dingin dan melayangkan pukulan ke pihak lain. Kekuatan tinju yang menakutkan membanjiri pemuda itu. Kamu berani. Pemuda itu berteriak dengan marah. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Orang ini akan menyeret mereka ke bawah dan Lu Ming tidak berani membalas. Ledakan. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menebas kekuatan tinju Lu Ming. Dengan suara keras, pemuda itu terlempar. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, duri tajam di ekor piringan ekor pedang menusuk ke arah pemuda itu, meninggalkan beberapa lubang kecil di tubuhnya. Untungnya, mereka tidak mengenai bagian penting apapun. Pemuda itu bergegas ke langit dan terbang ke kejauhan. Suaranya terdengar dari jauh, tunggu saja. Lalu, dia menghilang ke cakrawala. Sekelompok pelat ekor pedang mengejarnya. Namun, pemuda itu memang berhasil menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke dalam air. Setidaknya setengah dari cakram ekor pedang yang awalnya menyerang pemuda itu kini menuju ke arah Lu Ming dan sisanya.
Suara mendesing. Suara mendesing. Suara tajam yang menusuk udara terdengar. Ratusan paku tajam ditujukan ke Lu Ming dan dua lainnya. Bas. Lu Ming mengaktifkan ranah kekacauannya. Alam kekacauan menyebar dan menyelimuti semua lempengan ekor pedang. Kemudian, Lu Ming menekan dengan satu tangan, dan kekuatan mengerikan dari alam kekacauan menghancurkan lempengan ekor pedang. Domain Primal Chaos memiliki berat ratusan juta kati, dan tekanan yang diberikannya sangat mencengangkan. Paku-paku itu meledak di udara, begitu pula pelat ekor pedang, yang hancur hingga mati oleh domain kekacauan. Bab 1427 Buah Kerajaan. Sepertinya tidak aman di depan. Saya khawatir akan ada banyak pelat ekor pedang. Ying Ying, saudara laki-laki Qiu. Lu Ming memandang Qiu Ying Ying dan Qiu Hao. Yang dia maksud sudah jelas. Terlalu berbahaya untuk terus maju. Dengan kekuatan Qiu Ying Ying dan Qiu Hao, mereka akan berada dalam bahaya jika masuk. Lu Ming, kakak dan aku akan menunggumu di luar. Dia berkata. Qiu Ying Ying sangat cerdas dan dengan cepat membuka mulutnya. Dia tahu jika dia dan Qiu Hao mengikuti Lu Ming, mereka hanya akan menjadi beban baginya. Lu Ming hanya bisa bergerak bebas saat dia sendirian. Baiklah, kalau begitu kalian tunggu aku di luar. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Kata Qiu Ying Ying cemas. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan melayang ke langit. Qiu Ying Ying dan Qiu Hao kembali ke cara mereka datang dan meninggalkan tempat itu. Bas. Lu Ming sendirian. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, seperti pantom, dia melewati kehampaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Lu Ming terbang beberapa saat, ratusan pelat ekor pedang melancarkan serangan ke arahnya. Serangan itu terjadi begitu tiba-tiba dan cepat sehingga Kaisar bela diri biasa tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Namun, Lu Ming bukanlah Kaisar bela diri biasa. Alam kekacauan menutupi seluruh tubuhnya. Paku tajam dari cakram ekor pedang tidak dapat menembus alam kekacauan Lu Ming sama sekali. Domain Primal Chaos bergetar, dan semua pakunya hancur. Ledakan. Kemudian, Lu Ming melancarkan pukulan dan domain chaos hancur ke depan. Cakram ekor pedang meledak di bawah kekuatan tinju yang kuat. Lu Ming tidak berhenti dan terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Lu Ming menghadapi beberapa gelombang serangan, tapi dia berlari melewatinya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Segera, sebuah hutan muncul di depan mereka. Itu. Tatapan Lu Ming melihat ke kejauhan. Hutan ini menempati area yang sangat luas. Di tengah hutan, ada menara tinggi berbentuk pedang. Itu seperti pedang dewa yang menembus langit. Bahkan dari jauh, dia bisa melihatnya. Apakah itu tanah warisan? Hati Lu Ming tergerak. Enyah. Tidak jauh dari situ, seseorang sedang menyerang ke depan. Orang ini sangat kuat dan seharusnya seseorang dengan tubuh roh bawaan. Namun, pada saat ini, sekelompok besar ekor pedang terbang keluar dari hutan di bawah dan menyerang orang ini. Orang ini mencoba yang terbaik untuk menyerang, tapi dia tidak bisa menembus pertahanan pelat ekor pedang. Beberapa lubang besar tertusuk di tubuhnya dan dia hampir mati di sini. Dia hanya bisa mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang hutan dan menemukan ada banyak mayat. Ini karena mereka semua ingin menerobos hutan dan terbunuh oleh cakram ekor pedang. Agaknya, hutan ini adalah sarang lempeng ekor pedang, dan tidak ada yang tahu berapa banyak lempeng ekor pedang yang hidup di dalamnya. Jika mereka ingin memasuki pagoda pedang, mereka harus melewati hutan ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sekelompok pelat ekor pedang lainnya terbang dan menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming menekan ke depan dengan satu tangan dan domain kekacauan menyebar, menyelimuti pelat ekor pedang. Kemudian, dengan diguncang, lempengan ekor pedang itu terguncang sampai mati dan jatuh ke dalam hutan seperti tetesan air hujan. Lu Ming tersenyum tipis. Dia melangkah maju dan berjalan menuju pagoda pedang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Kemudian, dua berkas cahaya melintas ke arah Lu Ming. Sinar cahaya menyatu dan dua sosok muncul. Itu kamu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Salah satunya adalah pemuda yang telah dikepung oleh pelat ekor pedang dan kemudian mengarahkannya ke Lu Ming dan Qiu Ying Ying. Lu Ming tidak mencarinya tetapi dia muncul sendiri. Aura orang lain juga sangat kuat. Jelas sekali bahwa dia adalah favorit surga yang setingkat dengan orang ini.
Domain Anda sangat misterius. Ini sebenarnya dapat menahan cakram ekor pedang. Tidak heran kamu belum mati. Sekarang, bawa kami ke sana. Pemuda yang menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke dalam air sebelumnya berkata dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Lu Ming mencibir. Apa yang baru saja Anda katakan? Mata pemuda itu menjadi dingin. Kamu menjebakku sebelumnya dan ingin menyeretku ke bawah untuk membantumu melarikan diri. Sekarang, kamu sebenarnya memintaku untuk membawamu kemari. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Petik 2. Lu Ming melanjutkan. Jika kamu tidak membawaku ke sana, kamu akan mati sekarang. Kata pemuda itu, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Ah, benarkah? Kalau begitu kamu, pergi saja ke neraka. Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia melayangkan pukulan. Didorong oleh kekuatan tinju Lu Ming, domain chaos menghantam pemuda itu. Kamu masih berani menyerang? Kamu sedang mencari kematian? Ah, itu tidak benar. Pemuda itu mulai berteriak tetapi segera, dia menyadari bahwa kekuatan tinju Lu Ming sangat kuat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas dengan pedangnya. Namun, di bawah kekuatan tinju Lu Ming, pancaran pedang itu hancur dan kekuatan tinju itu mendarat di tubuhnya. Bang! Separuh tubuhnya meledak. Meskipun kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yin Feng, Lu Ming tidak menggunakan alam kekacauannya saat dia bertarung dengan Yin Feng sebelumnya. Sekarang dia menggunakan ranah kekacauannya, dia bisa dengan mudah menghancurkan Yin Feng. Bas! Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih separuh tubuh pemuda itu. Lepaskan aku. Pemuda itu belum mati, dan dia memohon belas kasihan karena ketakutan. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Lu Ming mengayunkan lengannya dan melemparkan separuh tubuh pemuda itu ke dalam hutan. Seketika, cakram ekor pedang yang lebat terbang keluar dari hutan. Tidak. Pemuda itu meraung. Saat berikutnya, dia ditenggelamkan oleh pelat ekor pedang. Seluruh tubuhnya tertusuk sarang lebah, dan dia mati di tempat. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming maju selangkah, tubuhnya seperti aliran cahaya. Pemuda lainnya hampir ketakutan setengah mati saat melihat kekuatan tempur Lu Ming. Dia melarikan diri karena ketakutan. Namun, kecepatan Lu Ming sangat cepat sehingga dia bisa menyusulnya dalam beberapa tarikan napas. Hasilnya sudah diputuskan. Dengan satu gerakan, pemuda itu setengah mati. Lu Ming mengikuti pola yang sama dan melemparkan pemuda yang terluka parah itu ke dalam hutan, di mana dia ditusuk oleh 10.000 anak panah. Lalu, Lu Ming terus berjalan ke depan. Cakram ekor pedang yang lebat meluncur keluar dari hutan dan menerkam ke arah Lu Ming. Bas! Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan domain chaos dan menggunakan teknik elemen angin. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi tombak panjang dan dia menyerang ke depan. Cakram ekor pedang meledak kemanapun Lu Ming lewat, membuka jalan di kumpulan padat cakram ekor pedang. Cakram ekor pedang tidak dapat menghentikan Lu Ming sama sekali. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menerobos hutan dan mendekati menara pedang. Hal yang aneh adalah begitu mereka bergegas melewati hutan, lempengan ekor pedang berhenti mengejar dan semuanya mundur. Ledakan. Bas! Tidak jauh dari pagoda pedang, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Seseorang sedang berkelahi. Enyah! Buah kerajaan adalah milikku. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan buah kerajaan? Dalam mimpimu. Mati! Cahaya pedang, dan cetakan telapak tangan melonjak. 4 sosok berada dalam pertempuran kacau di area itu. Kekuatan tempur keempat orang ini sangat mengejutkan. Mereka bahkan lebih kuat dari Yin Feng. Pantas saja dia bisa menerobos pengepungan pelat ekor pedang dan bergegas ke sini. Buah kerajaan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan 3 pohon buah-buahan. Setiap pohon buah-buahan memiliki buah yang tumbuh di atasnya. Setiap buah sangat jernih dan berkilau. Aura Dao Agung masih melekat di sekitar mereka. Ini benar-benar buah kerajaan. Mata Lu Ming langsung berbinar. Ada cahaya api yang melintas. Bab 1428 Konfrontasi Pagoda Pedang. Buah kerajaan adalah harta langka. Dikatakan bahwa budidaya Kaisar Bela Diri tingkat rendah akan naik 1 tingkat setelah memakan buah kerajaan. Bahkan Kaisar Bela Diri tingkat tinggi akan sangat membantu setelah meminumnya. Ini bisa membantu seseorang menerobos kemacetan. Di alam Kaisar Bela Diri, jika seseorang ingin meningkatkan kultivasinya,
Pertama-tama mereka perlu meningkatkan wilayahnya, kemudian mengolah esensi vitalnya, dan membentuk tubuh roh. Namun, buah kerajaan dapat secara langsung meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 1 tingkat. Hal yang paling menakjubkan adalah tidak peduli bidang apa yang digeluti seorang pejuang, itu akan berguna jika dikonsumsi. Harta karun seperti itu sungguh menantang surga. Tidak heran jika orang-orang ini begitu sibuk memperebutkannya. 3 buah kerajaan adalah milikku. Lu Ming bergerak dan menerkam buah kerajaan. Domain kekacauan utama yang dia kembangkan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih sulit untuk ditingkatkan dibandingkan domain biasa. Namun, jika dia memiliki buah domain kerajaan, berapa banyak waktu dan energi yang dapat dia hemat. Harta langka seperti itu sulit didapat. Sejak dia menemukannya, bagaimana Lu Ming bisa menyerah? Kamu sedang mencari kematian. Kamu ingin mengambil buah kerajaan. Mati. 4 orang yang berada di tengah pertempuran kacau juga telah menemukan Lu Ming. Mereka meraung marah dan menyerang Lu Ming pada saat bersamaan. Kekuatan tempur ke-4 orang ini sangat mengejutkan dan telah melampaui orang-orang seperti Yin Feng. Bahkan Lu Ming tidak bisa mengabaikan mereka berempat ketika mereka menyerang dengan marah. Ledakan, 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 ledakan. Lu Ming melancarkan 4 pukulan berturut-turut, menghancurkan serangan ke-4 orang itu. Kekuatan yang sangat kuat. Mereka berempat terkejut saat melihat Lu Ming telah menghancurkan serangan mereka hanya dengan lambaian tinjunya. Kita bukan tandingan kekuatan tempur orang ini sendirian. Jika dia mendapat buah kerajaan, kita tidak punya harapan sama sekali. Seorang pemuda berkata, itu benar. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh orang ini terlebih dahulu sebelum kita bertarung demi buah kerajaan? Petik 2. Baiklah, aku juga memikirkan hal yang sama. Keempat pemuda itu bergerak cepat dan mengepung Lu Ming di tengah. Mesin uap yang kuat dilepaskan dan dikunci pada Lu Ming. Enyah, Lu Ming berteriak, membentuk gelombang suara menakutkan yang menyerang seorang pemuda di depannya. Di saat yang sama, dia melayangkan pukulan ke arah pemuda di depannya. Jika dia ingin bertarung, dia harus fokus pada 1 orang. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia tidak menyangka Lu Ming akan berani mengambil tindakan pertama melawan mereka berempat. Pedang Qi mekar di tangannya. Pedang tajam Qi meledak dan memecah gelombang udara yang diludahkan Lu Ming. Namun, ketika kilatan pedangnya menebas tinju Lu Ming, ekspresinya berubah drastis. Saat domain kekacauan utama runtuh, cahaya pedangnya seperti daun willow yang tertiup angin, berayun dengan cepat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Saat ini, 3 orang lainnya juga mulai bergerak. Sinar pedang, cetakan telapak tangan, dan sinar tombak semuanya ditujukan ke Lu Ming pada saat yang bersamaan. Namun, Lu Ming pura-pura tidak melihatnya. Alam kekacauan menutupi seluruh tubuhnya, menyelimuti Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga serangan itu mendarat di domain kekacauan. Domain kekacauan bergetar hebat tetapi tidak pecah. Ekspresi ketiga orang itu berubah drastis. Domain macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Petik 2. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka bertiga. Primal Chaos Domain adalah domain legendaris. Tidak banyak orang yang bisa mengenalinya. Selain itu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di dunia ini dapat mengolah domain kekacauan yang paling awal. Serangan ketiganya tidak menghancurkan domain kekacauan, tetapi serangan Lu Ming terus menghancurkannya. Bang! Cahaya pedang pemuda di depannya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan runtuh. Dan EBSCP, Primal Chaos Domain meledak dengan energi tinju yang menakutkan. Puff! Tubuh pemuda itu bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bas! Kemudian, Lu Ming menghindari serangan 3 lainnya dalam sekejap. Niat membunuh yang dingin menyelimuti 3 lainnya. Pada saat ini, pagoda pedang tidak jauh dari situ mengeluarkan suara mendengung. Pintu di bagian bawah pagoda terbuka dengan suara keras. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 2 lampu pedang terbang menuju pagoda pedang dari arah lain dengan kecepatan ekstrim dan bergegas menuju gerbang. Pagoda pedang terbuka dan 2 ahli menyerbu masuk. Bas! Pada saat ini, meridian darah ketiga Lu Ming muncul dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah. Lu Ming mengambilnya. Pemusnahan tentara. Tombak berwarna merah darah tersapu, berisi kekuatan mengerikan dari penjara yang menekan seni surgawi dan domain kekacauan utama. Bang! Bang!
Bang! Ketiga pemuda itu dikirim terbang seperti karung pasir. Mereka terbang ribuan meter jauhnya dan memuntahkan darah saat mereka melihat Lu Ming dengan kaget. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan. Dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada pada level yang sama. Setelah mengirim ketiga pemuda itu terbang, Lu Ming berlari menuju buah kerajaan. Kali ini, para pemuda itu tidak berani menghentikannya. Mereka menyaksikan Lu Ming memetik buah kerajaan dan menyimpannya. Setelah memetik buah kerajaan, Lu Ming tidak berhenti. Dia bergegas ke pagoda pedang dan masuk melalui pintu di lantai dasar. Siapa orang ini? Kekuatan tempur yang menakutkan. Saya khawatir itu sebanding dengan para pemimpin dari 13 faksi. Itu sungguh mengejutkan. Namun, kedua lampu pedang itu adalah dua pemimpin sekte tersebut, Luo Xiang dari sekte pedang hidup dan mati dan Wang Xiao dari sekte pedang Jiuxiao. Ini akan menjadi menarik. Tiga pemimpin berjuang untuk mendapatkan warisan. Ini akan menjadi menarik. Ayo pergi dan tonton. Setelah itu, para pemuda juga terbang menuju pedang pagoda. Begitu Lu Ming terbang ke pagoda pedang, dia menyadari bahwa pagoda pedang itu dipenuhi dengan pedang ki yang tajam. Ada pancaran pedang ki yang menebasnya. Itu adalah akibat dari pedang ki. Di pagoda pedang, dua orang bertarung sengit. Pedang ki memenuhi pedang pagoda. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Salah satu dari dua pemuda itu mengenakan jubah hitam biasa dan memiliki wajah yang tampan. Ada bekas pedang di antara kedua alisnya, seolah-olah pedang dewa akan terbang kapan saja. Orang lainnya mengenakan jubah awan. Dia tinggi dan memiliki aura liar. Keduanya adalah pendekar pedang dan keduanya menggunakan pedang panjang. Bas, bas, bas. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Pedang panjang mereka bertabrakan, dan pedang ki mengamuk. Budidaya kedua orang ini sebenarnya berada di ranah bela diri kerajaan LV2. Mereka tidak lebih lemah dari Heyu, pemimpin lembah Dewa Naga. Luo Xiang, warisan ini milikku. Pemuda berjubah awan itu berteriak dengan dingin. Wang Xiao, warisan tidak bisa diperoleh dengan kata-kata. Luo Xiang menjawab dengan dingin. Saat ini, mereka berdua melihat Lu Ming tetapi mata mereka dingin dan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Kalian lanjutkan. Lu Ming tersenyum tipis. Sosoknya melonjak ke langit dan dia bergegas ke puncak pagoda pedang. Tidak ada tangga di pagoda pedang ini. Bagian tengah pagoda itu kosong, dan mengarah ke puncak. Jika seseorang ingin naik, mereka harus bergegas dari tengah. Enyah. Saat Lu Ming menyerang ke depan, mata Wang Xiao menjadi dingin dan cahaya pedang menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan menyebarkan cahaya pedang. Dia tidak berhenti dan terus bergerak ke atas. Kamu punya kemampuan. Mata Wang Xiao menjadi dingin. Dia menyerah pada Luo Xiang dan menyatu dengan pedangnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, menusuk ke arah Lu Ming. Turun. Lu Ming berteriak dingin dan mengambil 9 langkah berturut-turut dengan 9 langkah naga yang menapaki surga. 9 langkah itu bergabung menjadi satu, dan suara auman naga terdengar. Seolah-olah ada 9 naga terbang dari kaki Lu Ming, menerkam ke arah cahaya pedang Wang Xiao. Bab 1429 merebut. Wajah Wang Xiao menunduk, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Suara mendesing. Pada saat ini, Luo Xiang melonjak ke langit dan mengejar Lu Ming. Lu Ming meminjam kekuatan Wang Xiao untuk mencapai puncak. Dia memutar tubuhnya dan melangkah maju, bergerak puluhan meter ke puncak zona pendaratan. Segera setelah itu, Luo Xiang juga terbang. Bas! Setelah Luo Xiang, giliran Wang Xiao. Dia mendarat di tanah dan menatap Lu Ming dengan ekspresi gelap. Sebagai pemimpin ekspedisi sekte pedang Jiuxiao ke alam rahasia, dia baru saja ditendang oleh Lu Ming, orang tak dikenal. Hal ini membuat ekspresinya berubah jelek. Pada saat ini, pandangan Lu Ming tertarik ke depan. Di depannya, ada 3 bola cahaya melayang di udara. Sebuah buku mengambang di salah satu bola cahaya. Tampaknya terbuat dari emas, tapi ternyata bukan. Yang aneh adalah di permukaan buku itu terdapat sesosok yang menari dengan pedang. Itu adalah pemandangan yang sangat misterius. Itu adalah teknik bela diri, teknik pedang. Bola cahaya kedua hanya memiliki pedang. Pedang itu berwarna seputih salju, dan hanya dengan pandangan sekilas, seseorang bisa merasakan cahaya pedang yang menakutkan menebas. Senjata suci.
Pedang ini jelas merupakan senjata suci yang kuat. Bola cahaya ketiga jauh lebih sederhana. Hanya ada 100 batu seukuran kepalan tangan. Batu Dao Surgawi. Mata Lu Ming berbinar. Ketiganya bergerak hampir bersamaan. Lu Ming menerkam ke arah batu Dao Surgawi. Bagi Lu Ming, panduan rahasia ilmu pedang tidak banyak berguna baginya. Dia bukan seorang pendekar pedang dan tidak mengolah pedang. Sedangkan pedang panjang senjata Sein, meskipun berharga, namun tidak terlalu berguna baginya. Jika dia mengeluarkannya, dia hanya akan menjualnya. Ini tidak semenarik batu Dao Surgawi. Batu Dao Surgawi adalah akar dari peningkatan kekuatan seseorang. Selama seseorang memiliki kekuatan, apakah seseorang perlu khawatir tidak memiliki harta? Lu Ming menerkam ke arah bola cahaya batu surgawi, Luo Xiang menerkam ke arah seni permainan pedang, dan Wang Xiao menerkam ke arah pedang senjata sucinya. Bang! Lu Ming meraih bola cahaya itu. Bola cahaya bergetar tapi tidak pecah. Itu benar-benar memiliki fungsi perlindungan. Hati Lu Ming tergerak. Setelah itu, alam kekacauan menutupi telapak tangan Lu Ming. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan memukul bola cahaya dengan telapak tangannya. Bas! Bola cahaya itu bergetar hebat. Meski tidak pecah, cahaya dari bola cahaya itu meredup. Melanjutkan, Lu Ming melancarkan serangkaian serangan. Alam kekacauan yang dikombinasikan dengan teknik surgawi penekan penjara sangatlah kuat. Bola cahaya bergetar terus-menerus dan berkedip. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Lu Ming telah menyerang lebih dari 100 kali. Akhirnya, bola cahaya itu runtuh dengan suara keras, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Lu Ming meraih dan memasukkan lebih dari 100 batu Dao surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Lu Ming tersenyum. Secara total, dia telah memperoleh lebih dari 200 batu Dao surgawi. Batu Dao surgawi sangat berharga sehingga bahkan ahli alam bijak pun ingin mencarinya. Mereka akan iri jika melihatnya. Perjalanan Lu Ming ke alam rahasia Kaisar Agung kali ini tidak sia-sia. Setelah menyingkirkan batu Dao surgawi, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Luo Xiang dan Wang Xiao masih belum menembus cahaya. Cahaya pedang keluar dari tangan mereka dan terus-menerus menebas bola cahaya tersebut. Bola cahaya bergetar dan cahayanya meredup. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin saat dia menerkam ke arah bola cahaya tempat Wang Xiao berada. Dia menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan bola cahaya bergetar hebat. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Xiao meraung marah. Lu Ming mencibir. Dia tidak bisa diganggu dan menyerang dengan telapak tangannya. Berat. Kamu berani melawanku demi senjata Sein-ku. Kamu sedang mencari kematian. Wang Xiao berteriak marah, dan pedang di tangannya berkilat saat dia menebas ke arah Lu Ming. Bang! Lu Ming diusir. Tendangan ini juga merupakan kombinasi dari teknik penjara yang menekan surga dan domain kekacauan. Cahaya pedang Wang Xiao hancur, dan tubuhnya terpaksa mundur 2 langkah. Bang! Lu Ming memukul bola cahaya dengan telapak tangannya lagi. Dengan suara puff, bola cahaya itu hancur. Lu Ming mengambil pedang panjang senjata suci dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Berat, serahkan senjata Sein-mu. Wang Xiao meraung marah saat dia menerkam ke arah Lu Ming, pedangnya melesat ke arah Lu Ming seperti pelangi. Kamu menginginkan senjata Sein. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Lu Ming mencibir. Wang Xiao telah menyerang Lu Ming saat dia memasuki ruangan. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk merebut senjata suci, bagaimana Lu Ming bisa bersikap sopan? Telapak tangan Lu Ming seperti pisau, menebas terus-menerus. Di bawah telapak tangan Lu Ming, pancaran pedang Wang Xiao dihancurkan satu demi satu. Brengsek, Wang Xiao sangat marah hingga dia akan muntah darah. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Lu Ming sama sekali. Faktanya, serangan Lu Ming lebih kuat dari serangannya, tapi dia sebenarnya ditekan oleh Lu Ming. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Lu Ming melambaikan tangannya, membawa serta domain kekacauannya. Dalam sekejap, dia mengirimkan selusin serangan telapak tangan, yang seperti selusin gunung, menekan Wang Xiao. Wang Xiao meningkatkan kultivasinya ke puncak alam kaisar bela diri tingkat kedua, dan cahaya pedang meledak saat dia mencoba keluar dari gunung. Bas! Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Percikan terbang ke segala arah, dan pedang Qi pun padam. Wang Xiao menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya berhasil menerobos celah tersebut, bergegas keluar dari jangkauan serangan Lu Ming.
Dia mundur jauh, merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Pada saat ini, Luo Xiang juga menerobos bola cahaya dan menyingkirkan manual kendo. Menjijikkan, Wang Xiao sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Awalnya, ada 3 harta karun, jadi tepat ada 3 harta karun. Namun pada akhirnya, Lu Ming mendapat 2, dan dia tidak mendapat bagian. Itu adalah senjata suci. Jika dia bisa menyempurnakan 1 atau 2 di antaranya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Sayangnya, itu sekarang ada di tangan Lu Ming. Dia menatap Lu Ming dengan kejam. Apa? Kamu ingin mati? Lu Ming melirik Wang Xiao dengan tatapan mematikan di matanya. Bas! Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka bertiga, sebuah titik cahaya tiba-tiba menyala di angkasa. Titik cahaya itu cemerlang, dan perlahan, sebuah pedang kecil muncul di sana. Pedang kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tapi cerah dan cemerlang. Cahaya itu seperti pedang kecil, menyebar ke segala arah. Warisan. Hati ketiga pria itu tergerak, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Hampir di saat yang bersamaan, mereka bertiga bergerak dan menerkam ke arah pedang ringan. Namun, saat berikutnya, ketiganya mengubah ekspresi mereka dan mendorong ke depan dengan telapak tangan. Kemudian, mereka bertiga mundur serempak. Sungguh tekanan yang kuat, pedang ki yang sangat kuat. Mata Lu Ming sedikit serius. Saat dia menyerang, dia merasakan pedang ki yang kuat memancar dari pedang cahaya, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. Jika dia tidak memblokirnya tepat waktu, dia akan terluka. Luo Xiang dan Wang Xiao mungkin sama. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan pedang ringan ini. Bang! Bang! Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan domain chaos dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Alam kacau itu beriak saat diserang. Pedang kecil Qi, padat dan tak berujung, menusuk alam kacau. Adapun Luo Xiang dan Wang Xiao, mereka juga melangkah maju. Tentu saja, mereka juga diserang, dan melakukan yang terbaik untuk melawan. Kecepatan ketiganya menjadi sangat lambat. Namun, domain kekacauan Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya. Selangkah demi selangkah, dia berjalan maju dengan tekad. Kecepatannya masih lebih cepat dari Luo Xiang dan Wang Xiao. Segera, Lu Ming berada beberapa meter di depan Luo Xiang dan Wang Xiao. Bab 1430 Warisan Pedang Dao. Lu Ming memimpin beberapa meter, menyebabkan mata Luo Xiang berbinar. Wang Xiao, sebaliknya, sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan menyerang ke depan. Bas, 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 koma. Terdengar suara mendesis dan 4 sosok bergegas dari bawah pagoda pedang. Mereka adalah 4 pemuda yang bersaing dengan Lu Ming untuk mendapatkan buah kerajaan. Itu adalah warisan. Warisan pagoda pedang. Ketika mereka melihat pedang cahaya, mata mereka bersinar karena keserakahan dan mereka juga melangkah maju. Tapi di saat yang sama, mereka juga diserang oleh pedang Qi, dan kecepatan mereka lebih lambat dari siput. Kekuatan pedang Qi semakin kuat. Ekspresi Lu Ming perlahan berubah menjadi serius. Semakin jauh dia pergi, semakin dekat dia dengan pedang cahaya itu. Tekanan dan kekuatan pedang Qi menjadi semakin kuat. Riak di domain chaos juga menjadi semakin intens. Ledakan. Lu Ming menggunakan serangan sebagai bentuk pertahanan dan mulai menggunakan teknik penjara menekan surga untuk mematahkan pedang Qi. Dalam hal ini, memang lebih baik. Kecepatan Lu Ming tiba-tiba meningkat. Melihat ini, Luo Xiang dan Wang Xiao pun mulai menyerang. Pedang Qi meledak dari tangan mereka, berbenturan dengan pedang Qi yang terbang ke arah mereka, menyebabkan suara benturan yang keras terdengar. Namun, kecepatan mereka masih belum secepat Lu Ming. Lightsaber itu awalnya tidak jauh dari mereka. Dalam waktu singkat, Lu Ming sudah dekat dengan lightsaber. Dia berada kurang dari 1 meter darinya. Dia bisa meraihnya dengan tangannya. Pada titik ini, kekuatan cahaya pedang Qi telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Menjijikkan? Tidak. Wang Xiao meraung di dalam hatinya. Melihat warisan itu akan diambil oleh Lu Ming, dia sangat tidak mau. Dia mencoba yang terbaik untuk bergerak maju, tapi mustahil baginya untuk mendekati pedang cahaya itu. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia menutupi telapak tangannya dengan domain kekacauan dan meraih pedang ringan, berhasil meraihnya. Bas! Tepat pada saat ini, pedang cahaya itu bergetar sedikit, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pedang Qi yang menakutkan meledak.
Ekspresi Lu Ming berubah. Dia merasa bahwa Chaos Domain di telapak tangannya tidak dapat menahan tekanan dan hampir pecah. Pedang Qi yang menakutkan meledak dari telapak tangan Lu Ming dan langsung menuju ke arahnya. Bang! Tubuh Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mundur setelah terkena pedang Qi. Dia meluncur di tanah sejauh puluhan meter. Dia telah gagal. Lightsaber tidak mengakuinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak terlalu terkejut. Warisan di sini jelas merupakan warisan teknik pedang. Dia tidak mengolah pedang, jadi wajar jika dia ditolak oleh pedang ringan. Sebelumnya, dia hanya ingin mencobanya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisannya, perjalanan Lu Ming membuahkan hasil. 3 buah kerajaan dan lebih dari 100 batu dao surgawi sangat berguna bagi Lu Ming. Tentu saja, ada juga pedang pertarungan suci, yang juga sangat berharga. Hahaha, melihat Lu Ming didorong mundur oleh lightsaber, Wang Xiao tertawa dalam hatinya dan mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Dia dan Luo Xiang mendekati pedang cahaya itu hampir pada waktu yang bersamaan. Luo Xiang, kamu ingin bersaing denganku? Bermimpilah. Seekor tupai kecil muncul di tangan Wang Xiao. Tikus pedang. Ekspresi Luo Xiang berubah. Pergi, serang dia. Wang Xiao berbicara sambil menatap Luo Xiang. Mencicit. Tupai itu berteriak ketakutan. Wang Xiao, tempat ini dipenuhi dengan pedang Qi yang kuat. Jika kamu meminta tikus pedang untuk menyerangku, kamu akan membunuhnya. Kata Luo Xiang. Cepat serang, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Wang Xiao tidak peduli dengan kata-kata Luo Xiang, dan menatap tikus pedang itu dengan niat membunuh. Mencicit. Tikus pedang itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia kemudian mengangguk, dan ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dengan desir, ia bergegas menuju Luo Xiang. Pada saat ini, Luo Xiang sama dengan Wang Xiao, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedang Qi, dan bahkan tidak bisa melepaskan satu tangan pun untuk menyerang. Bang! Tikus pedang itu menyerang pelindung Luo Xiang, Zhen Yuan dan domainnya, menyebabkan tubuhnya bergetar dan mundur. Tapi tikus pedang itu juga terkena pedang Qi yang tak ada habisnya. Tikus pedang itu meratap dan berubah menjadi abu di bawah pedang Qi. Haha, aku akhirnya mengambil inisiatif. Wang Xiao tertawa ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambil pedang cahaya. Warisan itu milikku. Wang Xiao meraih pedang cahaya, matanya bersinar karena kegembiraan. Tentu saja, dia tahu bahwa Lu Ming ditolak oleh lightsaber karena dia bukan seorang pendekar pedang. Tentu saja, dia tidak bisa dikenali oleh lightsaber. Namun, dia adalah seorang pendekar pedang murni. Dia telah berlatih ilmu pedang sejak muda dan merupakan seorang jenius terkenal di sekte pedang Jiuxiao. Bagaimana mungkin dia tidak dikenali oleh pedang cahaya? Namun, saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Lightsaber itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan seperti Lu Ming, Wang Xiao terlempar. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Xiao tidak percaya, dan dia melolong marah. Dia juga ditolak oleh lightsaber. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembudidaya pedang seharusnya berani, tekun, tegas, gigih, tajam, dan berani. Tapi kamu hina dan tidak tahu malu. Wang Xiao, kamu tidak layak mendapatkan pedang. Suara acuh tak acuh Luo Xiang terdengar. Bang, bang. Kemudian, Luo Xiang mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan pedang ringan itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil pedang ringan itu. Ketika Luo Xiang meraih lightsaber itu, ternyata suasananya sangat sunyi. Pedang Qi yang kuat menghilang tanpa jejak, seperti hewan peliharaan yang jinak. Luo Xiang telah mendapatkan pengakuan dari lightsaber. Seorang pemuda berkata, mustahil, warisan itu milikku. Wang Xiao tidak bisa menerima kenyataan ini, dan dengan raungan marah, dia menerkam ke arah Luo Xiang. Bas! Pedang cahaya bergetar, dan pedang Qi yang kuat meledak, membuat Wang Xiao terbang. Kemudian, dengan sekejap, pedang cahaya memasuki ruang di antara alis Luo Xiang dan menghilang. Bas! Luo Xiang langsung melompat turun dari pedang pagoda dan bergegas keluar. Pada saat ini, pedang pagoda mulai bergetar. Ayo pergi! Lu Ming melompat turun dari pagoda pedang dan bergegas keluar dari pagoda. Yang lainnya mengikuti, satu persatu, termasuk Wang Xiao. Namun, wajahnya sangat muram. Bas! Pedang pagoda bergetar. Kemudian,
Jembatan pelangi menerobos langit dan meluncur ke kehampaan tak terbatas, menyatu dengan dua jembatan pelangi lainnya. Di kejauhan, cahaya pedang menyala dan terbang ke kejauhan. Itu adalah Luo Xiang. Dia baru saja menerima warisan dan perlu waktu untuk mencernanya. Luo Xiang, jangan pernah berpikir untuk menduduki warisan doktrin pedang. Mata Wang Xiao bersinar dengan cahaya dingin, saat dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang, mengejar Luo Xiang. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wang Xiao adalah orang yang berpikiran sempit. Pantas saja dia tidak bisa mendapatkan warisan pedang Dao. Dibandingkan dengan Luo Xiang, dia jauh lebih buruk. Lu Ming tidak peduli dengan masalah ini dan melangkah keluar. Segera, Lu Ming bergegas melewati area pelat ekor pedang dan kembali ke tempat dia datang. Lu Ming tidak terlalu peduli dengan warisan di sini. Dia memiliki warisan 9 naga dan kekacauan Tirk. 9 naga dan Chaos Tirk adalah pakar puncak di dunia. Mereka adalah eksistensi puncak bahkan di antara para kaisar agung. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan warisan kecil ini. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak akan banyak berguna bagi Lu Ming. Lu Ming menginginkan lebih banyak harta, seperti batu Dao surgawi, yang sangat berguna baginya. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan Qiu Yingying dan Qiu Hao. Lu Ming, bagaimana warisannya? Qiu Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka baru saja melihat jembatan pelangi dan mengetahui bahwa warisan telah muncul. Mereka hanya ingin tahu siapa yang mengambilnya. Bab 1431 Kamar Tidur Kaisar Chang. Luo Xiang mengerti. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Luo Xiang, jenius tak tertandingi dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Mata Qiu Yingying bergerak. Kamu kenal orang ini? Kata Lu Ming. Qiu Yingying mengangguk, saudara laki-laki saya dan saya telah berada di benua Yuan selama 2 tahun. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Dalam 2 tahun ini, selain bercocok tanam, kami juga tidak bermalas-malasan. Kami telah menyelidiki beberapa kekuatan besar di wilayah Chang dan beberapa orang jenius yang luar biasa. Sekte Pedang Hidup dan Mati adalah eksistensi yang sangat istimewa di antara 13 sekte teratas. Sekte lain memiliki banyak murid, tetapi Sekte Pedang Hidup dan Mati hanya memiliki sedikit. Mereka sangat ketat dalam menerima murid. Lu Ming mengangguk. Memang benar, jumlah orang dari Sekte Pedang Hidup dan Mati yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung kali ini adalah yang paling sedikit. Dan Luo Xiang ini adalah favorit surga yang paling menakutkan dalam Sekte Pedang Hidup dan Mati. Dikatakan bahwa dia mulai berlatih pedang pada usia 6 tahun, mencapai tingkat samudera spiritual pada usia 7 tahun, dan mencapai batas yang maha tinggi pada usia 9 tahun. Kata Qiu Yingying, dia berlatih pedang pada usia 6 tahun, dan mencapai batas level autark pada usia 9 tahun. Lu Ming tercengang. Kecepatan kultivasi seperti ini terlalu cepat. Sungguh tak terbayangkan. Meskipun ini adalah benua Yuan, namun masih terlalu menakutkan. Kecepatan kultivasi Lu Ming sudah sangat mengejutkan setelah dia memperoleh garis keturunan 9 naga. Namun, dia telah menghabiskan lebih dari 10 tahun berkultivasi hingga sekarang. Meskipun bakat Luo Xiang tidak buruk, dia sepertinya sudah berusia 20-an. Itu tidak berlebihan. Lu Ming bingung. Itulah hal yang paling menakutkan tentang Luo Xiang. Dikatakan bahwa dia bisa saja menerobos ke alam kaisar sejak lama, tapi dia telah menekannya hingga batas alam tertinggi. Tujuannya adalah untuk memupuk jiwa pedangnya dan melunakkan hati pedangnya. Dia telah menekannya selama 15 tahun. Kata Qiu Yingying. Ada sedikit keterkejutan di mata Lu Ming. Untuk memupuk jiwa pedangnya dan meredam hati pedangnya, dia sebenarnya rela menekan dirinya sendiri ke alam yang sama selama 15 tahun. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Sekarang Luo Xiang telah membuat terobosan dan memperoleh warisan doktrin pedang, dia pasti akan bangkit di masa depan dan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Lu Ming diam-diam mengingat nama Luo Xiang di dalam hatinya. Belum lagi hal-hal lain, hati seperti itu saja yang patut dihormati. Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menekan dirinya sendiri selama 15 tahun di satu dunia. Namun, jalan setiap orang berbeda. Lu Ming punya jalannya sendiri. Jalan orang lain mungkin tidak cocok untuknya. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum berangkat. Setelah itu, seluruh dunia mistik menjadi lebih hidup. Semua orang mencari sisa warisan. Waktu berlalu hari demi hari.
Di alam rahasia, ada lautan darah. Raungan naga terdengar dari dalam. Tiba-tiba, sesosok tubuh melonjak ke langit dan berdiri di atas lautan darah dengan aura yang mengejutkan. Dia adalah pemimpin lembah Dewa Naga, Heyu. Bas. Jembatan pelangi muncul dari lautan darah dan menghilang ke dalam kehampaan. Warisan keempat muncul. Di lautan bunga, seorang wanita yang sangat cantik berdiri di tengah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan cahaya dari lautan bunga menyatu membentuk jembatan pelangi yang melesat ke dalam kehampaan. Warisan kelima telah muncul. Ada juga jembatan pelangi yang keluar dari gurun. Warisan keenam. Di sebuah kuil kuno, seorang pemuda bermandikan cahaya suci. Dia baru menghilang setelah sekian lama. Setelah orang ini bergegas keluar dari aula surgawi, ada juga jembatan pelangi yang menembus langit. Warisan ketujuh telah muncul. Bas, bas, bas. Satu demi satu sosok muncul di samping pemuda itu dan membungkuk hormat. Selamat, saudara Si. Anda telah memperoleh warisan. Ketujuh warisan telah muncul. Kamar Kaisar Chang akan segera muncul. Kali ini, harta Kaisar Chang akan menjadi milik Sekte Tian Shen saya. Pemuda itu berbicara dengan kekuatan tertinggi, seperti roh surgawi yang berbicara. Harta karun Kaisar Chang pasti akan menjadi milik Sekte Tian Shenku. Para pemuda lainnya ikut serta. Pada saat ini, semua orang di alam rahasia sedang melihat kehampaan. Ketujuh warisan semuanya telah muncul. Kamar tidur Kaisar Chang akan segera muncul. Di puncak gunung, Lu Ming, Qiu Yingying, dan Qiu Hao berdiri menghadap angin, memandang ke langit. Selama kurun waktu tersebut, mereka telah mencari warisan, namun sayangnya peruntungan mereka sepertinya sudah habis. Mereka belum menemukan warisan apapun. Di kedalaman langit, 7 jembatan pelangi mengalir ke kehampaan dari segala arah dan berkumpul bersama. Seluruh dunia rahasia Kaisar Agung dapat melihatnya. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang mengguncang bumi datang dari tempat pertemuan jembatan pelangi. Kemudian, seruan elang bergema di seluruh dunia. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada raksasa yang hendak keluar dari kehampaan. Kamar Kaisar Chang akan segera muncul. Mengenakan biaya, saya ingin mengambil inisiatif. Saya tidak mendapatkan 7 warisan. Warisan Kaisar Chang adalah milikku. Satu demi satu sosok terbang ke langit dari segala arah, bergegas menuju tempat berkumpulnya jembatan pelangi. Dari bawah, pemandangannya sungguh luar biasa. Siluet yang tak terhitung jumlahnya padat saat berkumpul di satu tempat. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Ayo naik juga, kata Lu Ming. Kemudian, mereka naik ke udara dan terbang ke angkasa. Pada saat ini, teriakan elang lainnya bergema di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekosongan itu pecah, dan makhluk raksasa perlahan muncul di depan semua orang. Itu adalah gosok yang sangat besar. Lebih tepatnya, itu adalah bangunan berbentuk elang. Dari kejauhan, itu tampak seperti aslinya, dan aura yang luas menekan hati setiap orang. Apakah ini kamar tidur Kaisar Chang? Mata semua orang berbinar. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Chang adalah seorang gosok yang menjadi kaisar. Dia adalah kaisar iblis tertinggi di generasinya. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Qiu Yingying berkata dengan lembut. Lu Ming mengangguk. Memang benar, ketika mereka memasuki alam rahasia Kaisar Agung, ada lebih dari 300.000 orang. Tapi sekarang, hanya ada kurang dari 200.000 orang di sini. Yang lain hampir semuanya terjatuh. Lebih dari 100.000 di antaranya telah meninggal. Angka yang mengejutkan. Alam rahasia Kaisar Agung memiliki peluang besar, tetapi juga membawa bahaya besar. Misalnya, setidaknya 10.000 orang telah tewas pada cakram ekor pedang di tanah warisan prinsip pedang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, seluruh gosok muncul di hadapan semua orang. Itu sangat besar, terlalu besar. Seekor gosok menutupi langit dan matahari. Seluruh gosok berwarna hitam dan berkilau. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa. Di mana pintu masuknya? Semua orang memperhatikan, tetapi mereka tidak dapat melihat pintu masuk. Bagian luar tubuh gosok itu mulus, jadi tidak mungkin itu adalah kamar tidur sebenarnya. Kamar tidur sebenarnya harus berada di dalam gosok. Gan. Pada saat ini, seruan seekor gosok bergema di seluruh dunia. Semua orang melihat mulut gosok telah terbuka, memperlihatkan lorong yang gelap gulita.
Mungkinkah ini jalan menuju kamar tidur Kaisar Chang? Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, beberapa dari mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju mulut Gosauk. Jika ini benar-benar sebuah lorong, maka masuk terlebih dahulu akan membuat mereka lebih unggul. Bab 1432 Niat Membunuh. Mengenakan biaya. Mengenakan biaya. Begitu seseorang bergerak, yang lain tidak bisa lagi menahan diri dan bergegas menuju mulut Gosauk. Bas, bas, bas. Kerumunan mengerumuni mulut si Gosauk. Lu Ming, Qiu Yingying, dan Qiu Hao mengikuti kerumunan itu. Orang di depan telah menyerbu ke dalam mulut lalat, dan tidak ada bahaya. Saat mereka melihat semuanya baik-baik saja, orang-orang di belakang mereka menyerang ke depan dengan lebih panik. Siapa yang tahu jika mereka akan mendapatkan harta karun tertinggi jika mereka masuk lebih awal? Semua orang tentu saja menjadi gila. Saat Lu Ming terbang, jejak telapak tangan yang menakutkan muncul dari belakangnya. Lu Ming mengangkat alisnya. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia membalikkan tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan telapak tangan di belakangnya. Ledakan. Kekuatannya tidak terkendali. Lu Ming memutar tubuhnya dan melihat ke belakang. Seorang pria muda berjubah putih menatap Lu Ming dengan tatapan dingin, lalu melaju ke depan. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali, pemuda berjubah putih dari Sekte Dewa Surgawi ini ingin membunuhnya. Dia telah menyelinap menyerangnya dari belakang ketika dia tidak memperhatikan. Sekte Tiansen, terima kasih Nianjun. Lu Ming berkata dengan suara rendah, suaranya dingin. Mereka terus terbang dan segera, Lu Ming dan yang lainnya terbang ke lorong. Gosauknya sangat besar, jadi jalannya juga besar. Kelihatannya tidak ramai sama sekali ketika sekelompok besar orang terbang masuk. Pada saat ini, teriakan melengking datang dari depan. Apa yang sedang terjadi? Ada bahaya di depan. Seseorang berseru. Dan EBSP, suara mendesing. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar dari depan, dan semakin dekat. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar dari dinding di kedua sisi lorong. Segera, seseorang berteriak ketika cahaya hitam menembus tubuhnya dan dia mati. Membela, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut dan menghancurkan lusinan sinar cahaya hitam. Lu Ming melihatnya dengan jelas. Cahaya hitam ini bukanlah entitas fisik, tetapi sangat kuat dan memiliki daya tembus yang mengerikan. Banyak orang mengedarkan esensi vitalnya untuk bertahan tetapi sia-sia. Mereka ditembus oleh cahaya hitam. Mereka yang berada di bawah kerajaan Kaisar mundur. Mereka yang berada di bawah wilayah Kaisar mundur. Seseorang berteriak. Mereka yang berada di bawah level Kaisar tidak dapat menghalangi cahaya sama sekali dan akan ditembak mati. Jeritan terdengar terus-menerus saat orang-orang ditembak mati. Di bagian itu, domain menyebar. Mereka yang berhasil menembus alam Kaisar harus menggunakan wilayah kekuasaan dan esensi sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka hampir tidak bisa memblokir serangan cahaya hitam. Di tubuh Qiu Yingying, pakaian bulu memancarkan cahaya yang menutupi seluruh tubuhnya, menghalangi cahaya di sekitarnya. Qiu Hao, di sisi lain, memiliki lonceng emas yang melayang di atas kepalanya, menurunkan layar cahaya yang dengan mudah menghalangi cahaya. Adapun Lu Ming, dia diselimuti oleh domain chaos dan cahayanya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kelompok itu tidak mundur dan terus terbang ke depan. Sepanjang perjalanan, mereka melihat banyak mayat. Namun, kebanyakan dari mereka adalah yang tertinggi, dan hanya sedikit kaisar yang terbunuh oleh mereka jika mereka tidak berhati-hati. Namun, saat dia terus maju, kekuatan cahaya hitam juga perlahan menjadi lebih kuat. Pada awalnya, ia melesat dari sisi kiri dan kanan, namun di belakangnya, kiri, kanan, atas, bawah, ada cahaya hitam tak berujung yang memancar dengan kekuatan yang menakjubkan. Perlahan-lahan, beberapa penguasa tidak mampu melawan. Bagian ini sangat panjang. Semua orang terbang sejauh 1000 mil dan masih belum mencapai tujuan. Sial, aku tidak mau menerima ini. Seseorang meraung karena mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika mereka melangkah lebih jauh lagi, mereka akan mati. Dia hanya bisa pergi dengan enggan. Saat dia terus maju, berjalan menjadi semakin sulit. Di sisi lain, Lu Ming, Qiu Yingying, dan Qiu Hao melakukannya dengan mudah.
Harta karun Qiu Yingying dan Qiu Hao adalah senjata Sein dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Tentu saja hal ini menarik perhatian orang lain. Sungguh harta yang sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan bisa memasuki kamar Kaisar Chang. Mata beberapa orang bersinar karena keserakahan. Banyak orang mengepung mereka bertiga. Bagaimana kamu bisa menikmati harta karun seperti itu? Berikan padaku. Seorang pria muda dengan tatapan dingin di matanya melemparkan telapak tangannya ke arah Qiu Hao. Bas! Lonceng emas di atas kepala Qiu Hao bergetar, dan riak tak terlihat menyebar, bergegas menuju pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah, dan dia mundur. Sungguh harta karun yang menakjubkan. Itu pasti senjata Sein. Serahkan. Membunuh. Pemuda lainnya juga melangkah keluar dan menyerang Qiu Hao. Ada juga beberapa orang yang menyerang Qiu Yingying. Enyah. Lu Ming berteriak dengan dingin. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk menyerang beberapa pemuda. Berat, ada baiknya aku tidak datang mencarimu. Kamu orang yang sangat sibuk, pergilah ke neraka. Salah satu pemuda itu mendengus dingin dan memukul Lu Ming dengan telapak tangannya. Namun, Lu Ming melayangkan pukulan dan kekuatan tinju yang keras itu hancur. Pemuda itu menjerit dan terbang mundur. Energi dan wilayah pelindungnya yang sebenarnya dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Tubuhnya langsung tertusuk cahaya hitam pekat dan dia mati di tempat. Setelah itu, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, membuat beberapa pemuda lagi terbang. Esensi dan wilayah vitalnya ditembus oleh Lu Ming, dan mereka semua mati di bawah cahaya hitam. Ekspresi para pemuda yang tersisa berubah drastis. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu kuat. Dia benar-benar menghancurkannya. Pada saat itu, kekuatan yang sangat tajam menyerang Lu Ming dari belakang. Lu Ming tahu bahwa itu adalah pedang Qi saat dia mendengarnya. Itu sangat tajam dan orang yang menyerang pasti sangat kuat. Bas! Dia mengaktifkan teknik elemen angin. Pada saat kritis, sosok Lu Ming bergeser 1 meter ke samping dan menghindari pedang. Anda lagi. Niat membunuh Lu Ming meledak ketika dia melihat orang yang melancarkan serangan diam-diam. Orang ini adalah pemuda berjubah putih dari Sekte Dewa Surgawi yang diam-diam menyerang Lu Ming di luar lorong. Anda beruntung. Serangan pemuda berjubah putih itu gagal, jadi dia mundur dan ingin mundur. Kamu telah menyerangku berkali-kali, dan sekarang kamu ingin pergi. Sudahkah kamu meminta izinku? Lu Ming berkata dengan dingin. Aura di tubuhnya melonjak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju pemuda berjubah putih itu dengan kecepatan tinggi. Cahaya hitam tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Ming. Ekspresi pemuda berbaju putih berubah ketika dia melihat Lu Ming menyerangnya. Dia berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan Lu Ming. Hanya dalam beberapa napas, Lu Ming sudah dekat dengannya. Berat, kamu berani menyerangku. Saya seorang tetua dari Sekte Dewa Surgawi. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, pemuda berjubah putih itu berbalik dan berteriak pada Lu Ming. Membunuh. Lu Ming menyerang pihak lain. Orang ini sangat naif. Dia telah mencoba menyergap Lu Ming berkali-kali, mencoba membunuh Lu Ming. Sekarang, dia benar-benar mengangkat pendukungnya untuk mengancam Lu Ming. Bukankah dia bodoh? Kata-kata pemuda berjubah putih itu ditelan kembali oleh pukulan Lu Ming. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melawan. Cahaya pedang bermekaran dari tangannya dengan kekuatan yang menakjubkan. Orang ini seharusnya memiliki tubuh roh bawaan dan budidayanya telah mencapai puncak alam bela diri kerajaan LV1. Kekuatan tempurnya tidak buruk, tapi dia bukan tandingan Lu Ming. Bang! Pukulan Lu Ming menghancurkan semua sinar pedang. Kekuatan pukulan yang tersisa mendarat di energi dan wilayah pelindung pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu terlempar dan menabrak dinding. Dia hampir terbunuh oleh cahaya hitam.